Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sudah la ilaha illallah wa la syarikalah, syarana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin, anak Nabi semuanya. Nah, sekali lagi, ana awak takut kan, awak khawatir kan, kalau habis COVID ko, awak ndak bisa mengambil pelajaran, awak ndak berubah, awak ndak ada membawa perubahan. Nah, bukan orang lain, awak dulu, pribadi awak, keluarga awak ko. Karena kata Allah, wala nuziqannahum min azabil adna dunal azab akbaril alahum yarjiun. Akan kami berikan sedikit azab, sedikit teguran sebelum datang yang besar. Doa la alahum yarjiun, agar mereka kembali. Agar mereka kembali ke Allah, kembali ke jalan Allah, kembali sadar. Di ayat lain Al-Infitar, yang ada yang hafal? Iza sama'um fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal bihafur fujirat wa izal kuburu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Intinya ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Ketika langit pecah, bintang berjatuhan, air laut tumpah, tsunami, tenggelam bumi ku insyaallah, isi kubur keluar semuanya. Dalam ayat lain, wa takunul jibalu kainil manfus, gunung seperti kapas ditiup angin. Nah, itu yang besar akan terjadi. Nah, tapi sekarang yang kita ketek dulu. Tapi kata ulama, virus COVID ku telah besar mudah. Jadi tunggu jonan lebih kadang dari kolek. Tidak kata lo dah. Intinya kata Allah, ma ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apalagi yang membuat kalian tidak kenal jambo kata Allah. Apalagi yang membuat kita tidak kenal dengan Allah. Jadi inti COVID ko, virus ko siapa menciptakan? Allah. Allah yang menciptakan. Harus yakin 100% virus kok Allah yang menciptakan. Karena hanya Allah Maha Pencipta. Alasan nak menyembah Allah karena Allah yang menciptakan. Kenapa tidak boleh menyembah Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad tidak bisa menciptakan. Kenapa tidak boleh menyembah malaikat? Malaikat tidak bisa menciptakan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Rabbmu. Kenapa? Alasannya allazi khalaqakum. Karena dia yang telah menciptakanmu. Ya Allah yang menciptakan. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yang telah menciptakan apa saja yang ada di bumi. Wallazi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Allah pencipta. Jadi kalau ada orang mengatakan nih virus buatan Amerika, Cina nih bohong, tidak akan ada buktinya. Pembicaraan tanpa bukti adalah bohong. Kalau ada orang mengatakan virus ciptaan Amerika, ciptaan Cina segala macamnya, maka itu bohong. Tidak akan ada bisa orang membuktikan sampai di kiamat. Berkumpul manusia semuanya, dikumpulkan apapun alat untuk menciptakan satu benda makhluk hidup. Jangankan benda apa makhluk hidup, benda mati tidak bisa menciptakan. Yang dikatakan menciptakan berarti manusia tidak ado menjadi ado kan. Nabi Adam dulu tidak ado, Allah ciptakan menjadi ado. Nah, kini berkembang. Jadi apa? Virus ini Allah yang menciptakan. Untuk apa?
Untuk apa? Agar manusia kenal dengan Allah. Agar manusia kenal dengan Allah. Apa makna kenal di sini? Melihat virus, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi, menjamin negaranya tidak akan kena virus. Dokter, siapapun. Jadi intinya ketika manusia kenal dengan Allah, ketika berlalu virus, maka dia akan menjadi orang yang akan berakidah. Kembali kaji akidah kita, pelajaran akidah. Akidah itu kan keterikatan dengan Allah. Kapan kita akan terikat dengan Allah? Kalau kita kenal dengan Allah. Kalau kita kenal dengan Allah. Allah itu Dia menciptakan. Dia yang segala-galanya. Dia yang maha kuat. Dia yang menentukan. Dia menghidupkan, Dia yang mematikan. Dia tidak tergantung dengan apapun. Dia tidak pernah mati. Dia tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Dia maha penyayang. Dia maha pemberi. Semuanya Allah. Ketika sudah kenal dengan Allah, maka akidah itu akan masuk ke dalam jiwa kita, akan tertanam. Bahkan kata Allah, asluha sabit, seperti tanaman yang akarnya menghujam ke bumi, seperti bangunan yang pondasinya kokoh. Kalau sudah terikat dengan Allah, maka Abi dengan Umi sepakat, salah sama apa? Walaupun anak-anak Abi, anak Umi semuanya orang termiskin di dunia, mungkin itu seperti itu akan terjadi. Tidak apa-apa, Abi dan Umi akan bahagia. Walaupun anak Abi orang termiskin di dunia, tidak sekolah tinggi, tapi akidahnya mantap. Dia terikat dengan Allah. Daripada mungkin kalian sekolah tinggi, harta banyak, orang terkaya di dunia, tapi tidak punya akidah, tidak terikat dengan Allah, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Nah, ibarat bangunan, akidah itu pondasinya. Bayangkan sebuah rumah, tidak ada pondasi, seperti apa tinggal di rumah itu. Ibarat tanaman, tidak ada akarnya, seperti apa? Tidak akan ada gunanya. Jadi, di pelajaran kita, yang paling kita takutkan, yang paling kita khawatirkan, kalau COVID ini habis, COVID ini berlalu, kita tidak bisa mengambil pelajaran, kita tidak bisa mengambil hikmah, sehingga kita tidak membawa perubahan, kita tidak juga kenal dengan Allah. Tentu nanti yang lebih besar dari ini, tentu kita tidak ada kesempatan. Apakah kita menunggu hari kiamat? Baca nanti surat Al-Hajj ayat 1. Bagaimana peristiwa hari kiamat? Itu ketika terjadi goncangan, ibu-ibu yang sedang hamil gugur kandungannya, yang sedang menyusui lepas anak yang disusuinya. Manusia seperti mabuk, kata Allah. Padahal dia tidak mabuk karena goncang hari kiamat. Kalau seperti itu tidak bisa lagi ada kesempatan, tidak ada lagi gunanya tobat, tidak ada lagi gunanya penyesalan. Tapi sekarang cukup virus ini mengambil pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan yang selama ini kita malas ke masjid, enggan, lambat-lambat ke masjid, besoknya maka mudah-mudahan masih ada kesempatan, sehingga kita dibuka lagi ke masjid. Virus sudah berlalu, maka kita berlomba-lomba ke masjid, dan ketaatan kita semakin meningkat kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi kembali kepada mengambil hikmah besar daripada COVID-19 ini. Itu apa? Kita betul-betul merendahkan diri kita kepada Allah, betul-betul meyakini Allah segala-galanya, dan COVID ini tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa pergi, tidak ada jaminan kecuali hanya Allah yang akan menghilangkan. Dan tentu dengan apa? Dengan yang kita harapkan, menambah keimanan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah dalam diri kita ini, itu membesarkan Allah di setiap keadaan.
Sehingga ketika kita membaca Allah Akbar, betul-betul Allah Akbar itu meresap. Sehingga Masya Allah, ketika kita membaca Allah Akbar, salat itu diakhiri dengan salam. Salam ke kanan, artinya selamat orang di kanan. Salam ke kiri, selamat orang di kiri. Kenapa? Karena dimulai dengan Allah Akbar. Kapan Allah Akbar? Ketika kita kenal dengan Allah. Sehingga ketika kenal dengan Allah, baik dalam solat maupun di luar solat, kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka orang-orang yang Allah Maha Besar, selamat orang di kanannya, selamat orang di kirinya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka orang yang solat karena Allah Akbar, bukan hanya ketika solat, tapi dimanapun dia berada Allah Akbar, maka dia mencegah yang keji dan yang mungkar. Tapi kalau tidak Allah Akbar, bagaimanapun dia akan mencegah orang, sementara dia melakukan yang keji dan yang mungkar. Maka intinya COVID-19 ini mengingatkan kita kepada Allah, betul-betul Allah itu Maha Besar. Allah Maha Besar. Sehingga nanti COVID berlalu, Allah Maha Besar, orang tidak akan mungkin sholat di rumah. Karena masjid ada rumah Allah. Panggilan presiden saja kita bergegas, bersegera, bersemangat. Ini panggilan Allah, datang ke rumah Allah. Kenapa tidak semangat? Kenapa enggan datang ke rumah Allah? Karena belum kenal dengan Allah. Kenapa menyambut datang ke rumah gubernur, ke rumah presiden, ke rumah menteri? Karena kita sudah kenal dengan menteri. Adik kita ini kecil. Ketika disuruh datang ke rumah seorang menteri, diumumkan menteri ini karena dia tidak kenal, tidak ada respeknya. Tapi kalau kita disuruh datang ke rumah menteri, rumah presiden, langsung berubah. Semangat kita luar biasa. Ada persiapan kita kan? Akan fokus kita. Maka kalau kita kenal dengan Allah, kita akan nyambung ketika terdengar panggilan azan, ketika disuruh datang ke masjid. Maka COVID-19 ini mudah-mudahan karena tanda sayangnya Allah supaya kita kenal dengan Allah. Wallahu alam. Mari kita ambil pelajaran fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.